Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh sukacita kita pagi hari ini datang di rumah Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan keberadaan kita. Kita fokus pandang Tuhan. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di tempat ini ya Bapak Elohim Yahweh, karena Engkau layak dipuji dan disembah, Engkau layak dihormati ya Bapak. Ini kami datang anak-anak-Mu, merindukan jamahan-Mu Tuhan, merindukan lawatan-Mu, merindukan keubahkan-Mu.
melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Kau sirami dan kebenaran-Mu. Balik Roh Kudus, beracaralah di tempat ini. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita sembah Allah Elohim Yahweh. Ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa segala kerinduan kami. Haleluya ya Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Dengan segenap hati kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Mulia keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, amin. Besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Mari bersama para malaikat kita sembah Tuhan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggi. Bersama para malaikat, kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau dimuliakan. Mari Bapak Ibu angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ini kami datang menyembah Engkau Bapa, menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan ketulusan. Keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, amin. Tak terukur
bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau tinggi bersama para malaikat. Para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Ini hidupku Tuhan, ku mempersembahkan bagi-Mu. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, dan aku tahu Kau sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini wajah-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Mari kita bersama renungkan kebaikan Tuhan. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawa kami Tuhan, Kau menuntun kami Tuhan, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktu, amin, dalam tangan kasih-Mu. Ku tahu Kau
berkat-Mu Tuhan. Kau selidiki hati kami. Ini bencana-Mu, bentuklah Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan tulus sampaikan. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai. Aku siap Engkau bentuk Tuhan. Kurelakan hatiku ini Tuhan menjadi bencana yang indah di hadapan-Mu. Mari bersama sampaikan kepada Bapa Elohim. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini hatiku, ini bencana-Mu. Aku untuk kemuliaan, proses demi proses Tuhan kami lalui bersama Engkau. Kami mau bersyukur atas pembentukan yang telah Engkau sediakan. Kasih bagiku hidupku untuk ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Mari kita jabat tangan, kiri kanan depan belakang. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian di hadapannya. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan, kita menari buat Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur Dia, Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa kami bersyukur, aku bersyukur. Sungguh kami orang yang beruntung, Tuhan Kau selamatkan. Mari bersama katakan, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Mari jemaat Tuhan katakan, mati gantikan diriku, Dia, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Jemaat Tuhan dengan sukacita katakan, mati gantikan diriku, Ya Tuhan juru selamatku, Ya penolong dalam hidupku. Mari bersama sampaikan kepada Bapa. Dia, amen, mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa kami bersyukur, Tuhan. Aku bersyukur. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi sampaikan dengan sukacita. Betapa ku bersyukur. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Persiapkan keberadaan kita. Mari pandang Tuhan. Begitu besar pengorbanan Tuhan di kayu salib menyelamatkan kami. Tak terhitung, tak terhingga Tuhan kebaikan dan tak terbalas ya Pak.
di gunung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikku, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya sedang hidup bagimu semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya di kerajaanmu. Mari bersama kita renungkan pujian. Kau melepaskan sebuah kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti gunung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikku, membebaskan aku. Mari Bapak Ibu, saudara berdiri, kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemurahan yang tiada batas, seharusnya sedang hidup bagimu semuanya, semuanya. Jalan hidup ke depan, hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya, segalanya bagi kemuliaanmu. Sekali lagi katakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan betapa baik, betapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Jika pujian yang kita naikkan ini dengan hati yang tulus, hati yang menyadari bahwa kita ingin membalas kebaikan Tuhan, untuk melayaninya di dalam hidup kita hari lepas hari.
melayaninya berarti hidup kita hidup yang menyukakan hati Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikatakan hidupku untuk melayanimu. Hidupku untuk melayanimu Tuhan, untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu. Kita angkat pujian ini, rapnya saja. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya sedang hidup semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu, segalanya bagi kerajaanmu. Engkau melihat setiap hati-hati kami yang meresponi pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Berikan semua ini anugerah-Mu atas kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa hidup kami ada di dunia ini semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Biarlah kami menggunakan kehidupan sisa hidup kami ini untuk melayani-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang Kau kehendaki bagi kami. Kami percaya kasih-Mu tidak berkesudahan atas kami. Sekalipun kami tidak setia kepada-Mu, Engkau selalu Tuhan mengulurkan tangan-Mu bagi setiap kami, memberi kesempatan bagi kami untuk mengubah terus hidup kami ini semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Elohim Yahweh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Engkau ada di tengah kami Bapa. Engkau hadir dalam ibadah kudus pada saat ini Bapa. Menjamah setiap kami Bapa, menjamah kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Bahwa Engkau Allah yang hidup,
mempercayai bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Kau akan rasakan kasih-Nya menjamah kau pada saat hari ini. Rasakan kasih itu bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau, Allah yang sungguh peduli atas hidupmu. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah berkorban bagi kita, yang rela memberi nyawanya atas kita. Kita sungguh orang yang berbahagia. Kita orang-orang yang istimewa, Bapak Ibu. Selayaknya kita memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang kita inginkan di dunia ini selain nama Tuhan Yesus. Selain Dia dan Dia saja yang kita sembah, yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut suara-Mu, kebenaran-Mu, nasihat-Mu bagi kami, pengajaran-Mu bagi kami, menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tidak kebetulan Bapak Ibu pujian tadi atas kasih-Nya kepada kita, atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Sepatutnya kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Markus 12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati saya juga Bapak Ibu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Sudahkah Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Jawab dalam hati Bapak Ibu. Ya. Dengan segenap jiwamu, sudahkah? Jawab di dalam hatimu Bapak Ibu. Dan dengan segenap akal budimu, jawab di dalam hati kita masing-masing. Dan dengan segenap kekuatanmu, kita jawab masing-masing kepada Tuhan. Tapi ironisnya, sering yang saya lihat, termasuk saya mengalami ini Bapak Ibu, melakukannya tidak sepenuh sesuai standarnya Tuhan. Contoh,
contoh soal Bapak Ibu. Kita sering melakukan kekuatan kita penuh untuk hal-hal dunia, hal-hal duniawi, kepentingan kita pribadi, kepuasan kita pribadi, keinginan-keinginan daging kita daripada keinginan Tuhan. Jelas standar ini sangat sedikit mungkin belum ada standar ini. Kalau kita survei melihat Bapak Ibu dari kehidupan anak-anak yang mengaku bahwa dia orang Kristen. Karena standarnya ini Bapak Ibu. Belum kita lakukan dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Betapa sulit, betapa berat, sukar menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Sebab itu di Lukas 18 kita baca Bapak Ibu kembali. Di Lukas 18, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita baca dulu ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. 1, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bapak Ibu sudah merenungkan, menghayati pembacaan kita pada saat hari ini, bukan? Betapa sukar. Orang di sini bukan saja orang kaya. Orang kaya itu jelas paling sulit untuk melepaskan, menjual harta miliknya untuk ikut Tuhan. Kalau bagi kita yang gak punya uang, gak kaya, apa yang harus kita lepaskan, Bapak Ibu? Yang saya katakan tadi, kita sulit untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Kita sering mementingkan kepentingan pribadi kita.
mendahului keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Kita tahu standar ikut Tuhan itu Bapak Ibu. Kita sudah baca. Segenap hidup kita 100%. Sebab itu kebenaran firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Betapa sulit Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Banyak ayat-ayat. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saat tadi pujian dinaikkan, saya berdialog dengan Tuhan waktu duduk di tempat. Saat pujian-pujian lagu-lagu GSKI itu Bapak Ibu, lagu-lagu yang seperti tadi, mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Sepatutnya kami harus membalas kebaikan-Mu, melayani Engkau dengan sepenuh. Setiap minggu di sini pujian-pujian dinaikkan dengan syair-syair yang begitu berat. Tercetus di pikiran saya. Tuhan, sanggupkah kami? Sanggupkah anak-anak-Mu melakukannya di dalam hidup hari lepas hari? Tapi seperti orang kaya itu tadi, di ayat yang ke-27, 26-27. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau begini caranya, kalau begini standar kebenaran firman Tuhan bagi orang yang percaya. Tapi kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Katakan amin. Amin. Jangan mental block dulu Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia bertanggung jawab. Katakan amin. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi banyak orang membawa ayat ini untuk hal-hal yang fana. Yang tidak punya uang, tidak ada yang mustahil, katanya pasti akan kaya. Ya. Salah konsep Bapak Ibu. Ayat ini adalah untuk melakukan kehendaknya. Katakan amin. Melakukan kehendaknya, melakukan firman yang sesungguh-sungguhnya, yang standar yang Tuhan inginkan kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Standarnya tinggi bagi kita orang Kristen. Tapi tidak ada yang mustahil. Seperti ini saya mengatakan, aduh Tuhan, kalau begini siapakah yang dapat diselamatkan? Sangat sedikit. Firman Tuhan sudah mengatakan Bapak Ibu, banyak ayat-ayat pendukung. Masihkah ada iman kutemui di bumi ini? Karena standarnya berat menjadi orang Kristen. Ayat yang ke-20 tadi, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang kaya ini sudah melakukannya sejak dari muda Bapak Ibu. Saya kurang yakin ya Bapak Ibu di antara kita semua ini sudah 100% melakukan ini. Kita sering
tidak sadari, yang sering banyak saya ketemui Bapak Ibu, saksi dusta, berdusta. Standar ini aja hukum Taurat ini belum kita lakukan. Apalagi melepaskan segala sesuatu milik kita. Kita harus melebihi dari ini. Melebihi dari ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu, orang-orang Farisi. Ini standar mereka. Kita harus melebihi ini Bapak Ibu. Standar orang Kristen harus melebihi. Orang Kristen di zaman ini, di zaman perjanjian baru. Betapa sulit dan berat. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau hari ini kita bertekad, kita mau, Roh Kudus akan menuntun kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ini standarnya, kalau tidak melakukan kehendaknya ini Bapak Ibu. Saat di tahta pengadilannya, kita ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan kehendaknya ini. Orang yang menyakiti kita, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membenci. Kita harus mengampuni 100%, tulus. Tidak cuma di mulut. Itu standarnya Tuhan. Kadang kita bilang, oh aku sudah mengampuni. Aku tidak benci kok. Sulit Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan terus. Itulah yang dikatakan segenap hidup kita, segenap jiwa dan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita merendahkan hati kepada Tuhan. Terus mungkin bagaimana kalau kita kerja Bu, bertanggung jawab atas rumah tangga, bagaimana kita makan minum. Kalau kita duduk terus menyembah Tuhan, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu harus kerja keras. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Paham Bapak Ibu? Ya. Jaga mulut, jaga hati. Jaga perkataan. Hidup kita setiap detik menit menyukakan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya suka pujian ini Bapak Ibu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Itu mengingatkan saya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Kesempatan ini digunakan. Kita di dunia ini hanya 70 tahun kata Alkitab Bapak Ibu. Iya, kalau sampai 70 tahun. Banyak orang meninggal belum umur 70 tahun sudah dipanggil, sudah tidak ada di dunia ini. Apakah dia sudah siap? Sudah seperti standar selama dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ini masalahnya Bapak Ibu. Sebab itu gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini Bapak Ibu berkomitmen, oke Tuhan aku mau seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Besok Bapak Ibu dipanggil kita tidak tahu.
Itulah yang dikatakan Tuhan berkenan. Amin. Paham? Paham Bapak Ibu? Tapi kita tidak tahu umur kita Bapak Ibu. Setahun ini, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nah kalau dalam 3 tahun ke depan, ya hari ini kita oke Tuhan, semangat. Mau bertobat, mau melakukan kehendak-Mu, aku mau jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati. Aku tidak mau berdusta, aku tidak mau lagi hidup memuaskan keinginan dagingku. Aku mau memberi hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Semangat berjuang hari ini. Ada masalah, mulai hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Kita sering berdusta dengan Tuhan. Aduh Bapak Ibu, standar menjadi orang Kristen. Saya aja ini ya Bapak Ibu ya, gembala di tempat ini. Berjuang kadangkala aduh setiap hari itu menjaga pikiran, menjaga perkataan hati. Disakiti, dipitnah, ditinggalkan, dipermalukan. Itu komitmen saya. Saya mau Tuhan, apalagi yang harus saya bayar. Langsung Bapak Ibu prosesnya. Tidak jam lagi ya. Langsung turun mimbar, langsung diperhadapkan. Bayangkan. Tapi di situ saya katakan terima kasih Tuhan. Amin. Harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, kita komitmenkan kepada Tuhan. Nah itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Langsung. Karena Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Contoh 2 minggu yang lalu. Saat saya di mimbar. Berkata Tuhan atau di sini. Saya ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu. Tuhan aku mau bayar harga lagi. Berapa harga yang ku bayar lagi Tuhan. Untuk jiwa-jiwa ini. Untuk menyenangkan Engkau. Untuk menjadi standar-Mu. Tidak cuma hanya di mulut Bapak Ibu, langsung. Setelah turun mimbar langsung saya tidak tahu terjadi itu Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas. Waktu Tuhan Yesus dicium oleh Yudas, habis itu dia mengkhianat. Orang yang di dekat kita yang bisa mengkhianati kita, yang bisa mempermalukan kita. Ya kalau ibarat saya itu saya katakan orang menempeleng muka saya di depan orang lain. Aduh, saya ingat Tuhan katakan, Esther, hambaku, aku pun diperlakukan seperti itu. Itu saya kuat Bapak Ibu, saya kuat. Saya harus menerima kenyataan itu. Amin. Amin. Pasti terjadi Bapak Ibu. Di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mengikuti Tuhan itu tidak mulus-mulus. Siapa bilang ikut Tuhan, wah ikut Tuhan bahagia, ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti selamat. Lurus-lurus jalannya enak-enak. Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa Tuhan berikan kita proses ini? Supaya sesuai dengan kehendaknya kita. Amin. Sesuai dengan rancangannya yang semula. Yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Gagal padahal Adam dan Hawa betapa enaknya Bapak Ibu di Eden. Semua ada. Gak ada penderitaan. Tapi gagal. Ada satu yang tidak boleh dilakukan oleh Adam dan Hawa. Memakan buah kehidupan. Dia melanggar satu.
Padahal sudah enak Bapak, satu aja gak boleh Adam, Hawa, kau memakannya, kau melanggar. Akibatnya manusia jatuh di dalam dosa. Kita ini Bapak Ibu. Makanya hari ini kalau kita mengalami penderitaan, susah, itu akibat dari dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus turun ke dunia, mengembalikan rancangannya yang semula itu tadi, mengembalikan. Tapi melewati yang namanya perjuangan. Sehingga Tuhan Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya gampang dicontohi. Supaya dia meneladani hidupnya kepada kita. Ini loh yang kalian harus lakukan ya. Melewati dosa Adam dan Hawa ini. Supaya kita ditebus dosa kita. Melewati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Jadi kita melakukan teladannya Tuhan Yesus. Ya tidak harus seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Standar kita masing-masing. Amin. Amin. Standar kita masing-masing, katakan amin. Ya Bapak Ibu jangan alergi dulu mendengar, wah kalau kita kayak Tuhan Yesus mana bisa, langsung mental block. Langsung dia sesat gereja itu. Bukan itu, harus ini kita jalani. Amin Bapak Ibu. Saya saja sampai hari ini masih berjuang Bapak Ibu. Masih berjuang untuk melakukan. Kadang jatuh bangun bangkit lagi. Menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Seperti standarnya Tuhan. Saya dulu Bapak Ibu yang melakukannya. Kalau kami sebagai pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini berjuang untuk melakukan ini. Bagaimana kami bisa meneladani kalau kami tidak melakukannya? Banyak yang KO Bapak Ibu. Banyak yang mengundurkan diri. Enggak tahan. Enggak tahan dengan proses. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, enggak usah banyak-banyak keinginan Bapak Ibu atau ambisi. Enggak usah. Kalau berkomitmen untuk melayani Tuhan, enggak usah mau jadi besar, mau jadi terkenal, mau jadi kaya, mau dihormati. Nah kalau hamba Tuhan kayak kami memiliki motivasi untuk itu melayani Tuhan, gagal Bapak Ibu. Pasti tersingkir. Apalagi di tempat ini sudah tahu kebenaran. Harus serupa, sempurna seperti Kristus. Standarnya di sini. Sudah habis, sudah mati segala keinginan, ambisi, apapun juga sudah harus dimatikan kami sebagai hamba Tuhan. Itulah yang dikatakan serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baru bisa memenangkan, baru bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami harus berjuang. Sebab itu Bapak Ibu, saya terus minta apalagi Tuhan, apalagi. Sombong? Enggak Bapak Ibu, tanggung jawab. Karena sudah berkomitmen menjadi hamba Tuhan. Diperhadapkan dengan ujian, jangan menyerah. Jangan undur. Tapi banyak orang memutar balik. Menipu Tuhan. Saya diutus oleh Tuhan. Wah, siapa yang mengutus? Kalau modelmu belum benar, yang mengutus itu dirimu atau si jahat. Jadi yang nanti dia akan menyampaikan itu suara dirinya, bukan suara Tuhan. Katakan amin. Hati-hati Bapak Ibu dengan hamba-hamba Tuhan. Dengan kami. Hati-hati.
Kalau kami hidup tidak benar, hidup kami, keseharian kami tidak benar, yang kami suarakan itu bukan suara Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri kami, kehendak setan yang menyuarakan di mulut kami. Kelihatannya firman Tuhan. Setan itu bisa menyerupai malaikat terang. Kelihatannya kudus, manis. Tapi lihat dari hidupnya hari-hari. Kayak kami nih, saya sering marah dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya, kita itu harus menjadi teladan buat jemaat di tempat ini. Ya, perbuatan kita, sikap kita, disiplin kita. Jangan jemaat yang disiplin. Tapi kalau Pani tadi dia jemput orang. Kalau Pak Israel tadi banyak kerjaan yang dia lakukan. Ya. Saya jam 7 udah di sini Bapak Ibu. Habis doa pagi jam 5, jam 6 saya mandi. Langsung benar-benar saya duduk di sini. Berdoa. Saya menunggu jemaat. Saya mau disiplin, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau menjadi teladan. Nah kalau saya sebagai gembala tidak mau menjadi teladan, tidak usah jadi pendeta. Tidak usah jadi gembala. Tuhan Yesus itu menampilkan pribadinya, kesaksian hidupnya, jadi saksi atas hidupnya. Bukan kepintaran. Bukan salah pintar. Amin. Jangan terpesona dengan karunia. Dinubuatkan kamu jadi begini. Wis, berbunga-bunga. Kalau di sini diajarkan Bapak Ibu. Sikap hidupmu dulu. Karaktermu dulu. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karakter kita dulu. Biar kamu punya karunia, bisa memindahkan gunung. Kalau kau tidak punya kasih, seperti gong yang bergemerincing, tidak ada gunanya. Buat apa? Sebab itu saya berjuang dengan hidup saya. Jangan saya ditemui Tuhan masih berdosa. Pikiran saya, hati saya, setiap hari, Tuhan, apakah saya salah begini? Orang begini, apakah saya salah Tuhan? Saya mendata. Tuhan Yesus itu Bapak Ibu, dia menganalisa, dia harus presisi. Waktu dia mengambil keputusan, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Seandainya kalau Tuhan tidak menimbang-nimbang, tidak memikirkan sesuatu yang presisi, kita hari ini tidak tahu nasib kita Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan Yesus kita hebat, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia tidak mudah memutuskan. Ini banyak orang hidupnya gak karuan, masih banyak pendustanya, masih sombongnya ujubillah. Saya diutus oleh Tuhan, siapa yang mengutus Bapak Ibu? Saya aja baru SK saya keluar Bapak Ibu tahun 2016, sebelumnya saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah hamba Tuhan. Tapi benar-benar tahun 2016 saat saya diproses, saya dibawa ke titik nol. Di situ saya benar-benar dari 2016 saya terus berjuang sampai hari ini Bapak Ibu. Untuk membersihkan hidup saya, ambisi, kesombongan, keangkuhan. Apapun yang ada di dalam diri saya yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Baru menjadi orang utusan Tuhan Bapak Ibu. Makanya saya di tempat ini melihat. Apalagi pekerja-pekerja di tempat ini. Saya itu kadang-kala tidak kasih dulu khotbah. Karena apa?
Kalau dia menyampaikan khotbah, Bapak Ibu, itu yang keluar bukan suara Tuhan, bukan hati Tuhan. Bisa hati manusia yang keluar kedagingannya dia, kejahatannya dia, sehingga bisa memberi racun kepada jemaat. Menyakiti orang yang keluar. Gak mudah jadi hamba Tuhan karena dia pintar, dia STH, dia MTH, dia dokter, bukan salah Bapak Ibu. Harus sekolah. Anak saya doktor teologi. Dia ada di Sinode GSKI. Dia ada jadi dosen di STT Ekumene. Sama mantu saya sekolah. Saya selalu katakan sama anak dan mantu saya, ya, kalian hebat kalau kalian sudah menjadi dokter, tapi jangan lupa karaktermu seperti Kristus. Amin, amin. Sehingga engkau menyampaikan kebenaran firman karena engkau memiliki pengetahuan teologi. Terus kamu memiliki karakter Kristus. Engkau serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa dengan prosesnya Bapak Ibu ya. Itu orang yang mendengar Bapak Ibu tersentuh di hati, damai. Kalau saya cuma hanya sekolah kehidupan Bapak Ibu. Ya, saya lebih dulu karakter saya dari tahun 2016 saya sungguh-sungguh. Sebelumnya ya belum begitu karakter saya, masih amburadul Bapak Ibu. Itu sudah hamba Tuhan. Melayani Tuhan Bapak Ibu. Memiliki motivasi lah. Bagaimana caranya saya mengumpulkan jemaat supaya banyak, supaya nama saya terkenal. Padahal bukan memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama saya. Saya bertobat Bapak Ibu. Di tempat ini hanya yang kita tinggikan nama Kristus. Katakan amin. Amin. Nama Tuhan yang kita muliakan di tempat ini. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Firman Tuhan. Terkutuklah kata firman Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak taat. Ulangan 28. Berkat dan kutuk. Kalau saudara ingin diberkati, saudara hidup taat Bapak Ibu. Ini rahasianya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sukses dalam segala hal, taat dengan kebenaran firman Tuhan dulu. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Memang berat. Tapi orang banyak cari jalan yang mudah. Jalan mudah, banyak orang mau cari jalan mudah. Tapi tidak kekal Bapak Ibu. Kita ini ingat hari ini. Kita mencari kehidupan yang kekal. Di dunia ini sementara, tidak kekal. Mati. Tuhan tolak. Neraka, dua pilihan, neraka atau surga. Saudara kalau tidak taat melakukan kehendaknya, neraka sudah tempat saudara. Siapa bilang percaya Yesus selamat pasti masuk surga? Sesat itu. Saudara disesatkan oleh para pendeta. Saya berani katakan ini. Saya harus tegas mengatakan ini. Supaya saudara jangan tersesat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan, jangan satu pun yang binasa di antara kita. Sebab itu saya harus berjuang supaya jangan ada satu pun yang binasa. Saya harus berani menyampaikan kebenaran ini. Sebelum saya menyampaikan ini, saya dulu yang harus melakukannya. Katakan amin. Ya. Jangan senang-senang saudara, hari ini kita lihat keadaan dunia hari ini. Lagi enak-enak. Angin puting beliung lah, menghembus kan. Kita baru lihat kemarin di Thailand.
Mengerikan. Jangan lihat Palangkaraya tenang-tenang. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya kita berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Jangan lengah kita Bapak Ibu. Hari-hari ini gunakan waktu kita untuk memikirkan Tuhan dan Tuhan saja. Katakan amin. Amin. Saat saudara kerja di kantor atau di perusahaan, di tempat saudara bekerja, jangan lupa saudara pikirkan Tuhan. Amin. Ibu rumah tangga sementara menjaga anak, pikirkan Tuhan. Anak nakal, jangan langsung setan nih kau. Itu tidak memikirkan Tuhan. Yang keluar adalah setan di mulut saudara. Ya, belajar Bapak Ibu. Ya, anak nakal, anak bagaimana? Nak, jangan ya. Mulai jaga perkataan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi yang dipikirkan Tuhan. Kalau kita memikirkan Tuhan Bapak Ibu, pasti ada kendalinya. Ada yang mengekang. Ada yang mengingatkan kita. Amin. Kalau kita memikirkan Tuhan, kita pasti dihinggapi oleh Roh Kudus. Amin. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita memikirkan sesuatu yang baik-baik itu dari Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita memikirkan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kita, itu dunia, daging. Kalau tidak tercapai, kita kecewa. Kita kecewa, banyak Bapak Ibu. Banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang mengundurkan diri karena ingin memuaskan, karena tidak tercapainya keinginannya. Karena tidak terpuaskan. Kemarin ada orang di tempat ini. Saya udah lama di sini katanya, tapi saya nggak diangkat jadi pendeta oleh Bu Esther. Loh, di mulutnya Bapak Ibu. Loh, saya tidak mudah mengangkat orang-orang ya yang saya layani. Saya lihat karakternya dulu. Saya udah berani. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kecewa katanya karena nggak diangkat jadi pendeta. Aduh, dikiranya enak jadi pendeta. Saya ini kejebak jadi pendeta, Bapak Ibu. Kejebak. Nggak berani mundur karena sudah komitmen di hadapan Tuhan. Serahkan saja apa saja Tuhan. Sudah hidupku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Harta semua, waktu, tenaga, uang, semuanya. Gak ada yang kusisakan. Selalu Tuhan, ini Esther, ada yang kau sisakan. Ada yang kau genggam, lepaskan. Ya Tuhan, sakit Bapak Ibu. Nah dia mau. Gak menggenapi firman. Gak mau, bukan orang Kristen. Amin. Komit Tuhan itu menguji kita tidak di luar batas kemampuan kita. Amin. Tapi kita harus bertumbuh. Amin. Dulu saya itu gak berani Bapak Ibu. Ada lagu rohani itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihimu. Terus ada lagu itu. Ada lagu lihat, pokoknya ujilah aku. Ujilah aku Tuhan. Tidak berani saya lagu itu. Dulu. Ujilah aku saat Tuhan uji. Banyak boroknya. Tuhan operasi kita. Sakit kan di operasi? Waduh, gak berani lagu itu dulu. Sekarang gak. Kapan lagi?
Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Ayo, Tuhan Yesus sudah meneladani nyawanya dia beri buat Tuhan. Itu standar orang Kristen, itu nyawa. Seluruh hidup kita tadi, menyerahkan hidup kita segenap. Seperti orang kaya tadi, apalagi Tuhan berjinah hendak. Sudah dia lewati semasa mudanya. Dia tidak puas, dia ingin sempurna. Tuhan bilang, karena Tuhan lihat orang kaya pasti banyak hartanya. Orang kaya pasti terikat dengan hartanya, Bapak Ibu. Tuhan tuh tahu kelemahan kita. Amin. Tuhan bilang, jual hartamu. Berikan kepada orang miskin. Sedih orang kaya ini, Bapak Ibu. Karena dia banyak hartanya, dia tidak mau memberikan, menjual hartanya untuk memberi orang miskin. Nah, kita yang gak punya uang, waktumu aja. Ke gereja hari Minggu, hari Selasa kita berdoa bersama. Dan bilang, ayo ikut aku. Dia Tuhan banyak kesibukan. Kalau aku ke gereja nanti gimana? Rugi aku nanti, rugi. Baru itu waktu tidak mau diberi. Apalagi tenaga. Apalagi duit. Bukan saya minta duit saudara ya. Jangan salah. Belum apa-apa saudara diminta di tempat ini. Saya tidak minta perpuluhan di sini. Hanya persembahan itu pun kalau saudara mau masukin enggak jadi masalah. Yang penting hati saudara dulu saudara kasih kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu yang saya doakan Tuhan. Selalu saya doakan buat umat Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau Tuhan, haus dan lapar. Berikan roh mereka menyala-nyala melayani Engkau, mengasihi Engkau. Ekstrim gila-gilaan buat Engkau Tuhan. Amin. Kita tidak rugi Bapak Ibu gila-gila dengan Tuhan. Amin. Waktu saudara pacaran dulu ya. Tambidu Teguh. Lagi jatuh cinta. Waduh rasanya. Berbunga-bunga. Demi si kekasih. Berani beri nyawa. Tapi untuk Tuhan enggak. Aduh. Padahal dia menyiapkan kita tempat yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Itu tempat kita Bapak Ibu. Di dunia ini cuma 70 tahun. Itu pun kalau kita sampai 70 tahun. Di kerajaan surga kita menjadi putra putri kerajaan surga. Selama-lamanya Bapak Ibu. Katakan amin. Apalagi sudah tua. Kalau hidup kita tidak benar, nggak cari Tuhan, mau jadi apa? Jangan menyesal Bapak Ibu, nanti banyak orang ratap, tangis dan gertak gigi. Menyesal. Seperti Abraham seperti orang kaya itu, siapa? Dengan orang miskin. Lazarus dengan orang kaya. Tahu kan ceritanya itu? Lazarus dengan orang kaya. Lazarus yang miskin itu di pangkuan Abraham. Yang orang kaya neraka, kepanasan. Bayangkan, dia memerintah lagi Bapak Abraham. Kasihkan ini telunjukku karena lidahnya kepanasan. Minta air, kekeringan. Gak ada kesempatan. Kasih tahu buat saudaranya di dunia ini. Karena dia merasakan tidak ada waktu. Bapak Ibu kalau sudah di sana terlambat. Ayo, saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi itu terjadi. Lebih baik dari sekarang kita
sadar. Saya ingin di antara kita semua jemaat GSKI Bukit Raya ini yang mau berjemaat di tempat ini, saya katakan kepada Tuhan, saya berjuang untuk masuk surga Tuhan. Dan saya ingin juga jemaat yang ada di tempat ini yang Tuhan percayakan bersama-sama di surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu saya mau bayar harga untuk ini Tuhan. Saya mau bayar harga untuk jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Bagaimanapun Tuhan, bertalu-talu. Saya menangisi. Kalau melihat itu sulit memang melakukan standar yang Tuhan inginkan. Tapi tadi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Asal kita mau saja Bapak Ibu, rendah hati saja kepada Tuhan. Jangan menghadapi proses mendengar firman ini. Oh, mana bisa kita manusia di dunia ini ngomel, menggerutu. Tuhan tidak pernah mau mengubah saudara. Kalau hari ini Tuhan lihat hati saudara rendah hati, ya Tuhan aku mau. Tuhan yang akan menolong saudara. Amin. Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi saudara yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Loh, saya alami Bapak Ibu, saya ngomong ini kalau saya tidak mengalami tidak mungkin saya berbicara hari ini. Saya tidak cuma hanya ngomong, saya mengalami dan saya membuktikan bahwa firman Tuhan itu tidak bohong. Katakan amin. Seberat apapun Tuhan sanggup, asal kita mau berjuang. Menjadi orang Kristen itu berjuang. Makanya saya tidak suka banyak pendeta-pendeta, mari maju ke depan, siapa yang sakit, siapa yang utangnya banyak dilunasi, ayo maju sini didoakan, lunas utangmu lunas dibayar. Enak aja. Itu bukan orang Kristen Bapak Ibu. Orang Kristen melakukan kehendaknya dulu, katakan amin. Hidupmu benar dulu. Taat, setia. Maka engkau diberkati. Amin. Amin. Taat. Ajaran begitu tuh ajaran sesat. Menjerumuskan umat-umat Tuhan masuk neraka. Tidak terbukti Bapak Ibu, kecewa banyak orang yang menelpon saya. Kata pendeta ini katanya ikut Tuhan dari agama lain. Terus diajarkan, ya ikut Tuhan Yesus aja, dia pasti menyelamatkan kamu. Kamu sakit pasti disembuhkan, kamu punya utang pasti dibayar. Wah, ternyata tidak terbukti Bapak Ibu, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau kamu anak masih bayi rohani, mungkin diberi mujizat. Tapi kalau sudah kekristenanmu sudah bertahun-tahun, terus kamu minta mujizat, utangmu dibayar, tidak ada penderitaan, gak ada Tuhan Yesus mengajar seperti itu. Harus pikul, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Katakan amin. Jelas firman Tuhan. Di sini tidak pernah membuai jemaat. Di sini mendidik jemaat supaya bertumbuh menjadi putra-putri kerajaan surga. Amin. Supaya mendapatkan kehidupan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Saudara dijadikan murid-muridnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Menjadi murid-muridnya Tuhan, bukan menjadi pengikut gereja. Banyak orang yang mengikut gereja, tapi bukan menjadi muridnya Tuhan yang akan dijadikan putra-putri kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita dengan begitu tegas dan jelas. Dan mengasihi Bapak Ibu.
saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang sudah disampaikan membalut hati saudara, bukan melukai saudara. Sekeras itulah kasih Tuhan. Kalau Tuhan berfirman begitu keras bagi kita pada saat hari ini, itu bukti kasih Tuhan atas saya dan saudara. Sambut apa yang Dia sudah sampaikan dengan hati yang lembut, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, hatimu yang tulus. Yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Allah. Saya berdiri hari ini Bapak Ibu, yang dulu saya katakan tidak mungkin Tuhan, aku bisa seperti apa yang Kau kehendaki. Mana mungkin Tuhan, mana mungkin, mana bisa, karena aku memiliki daging yang begitu kuat mencengkram hidupku. Keinginan, hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, keangkuhan yang menguasai diriku. Mana mungkin Tuhan aku bisa. Tapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang mengubah hidup saya Bapak Ibu, karena aku mau di hadapan Tuhan. Aku mau taat dan taat saja kepada Tuhan. Dan terus aku minta kepada Tuhan, Tuhan jangan pernah tinggalkan aku Tuhan, supaya aku terus mengerjakan keselamatan ini sampai akhir hidupku Tuhan, sampai Engkau menjemput aku Tuhan di kekekalan nanti. Dan Engkau temui aku, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari Bapak Ibu kita berjuang sampai Tuhan temui kita dan Dia berkata, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersatu hati mengasihi Tuhan, merendahkan hati kita pada Tuhan. Maka Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan menolong kita sampai akhir hidup kita, sampai kita ditemui Tuhan. Aku berkenan kepadamu, masuklah. Dan Tuhan tersenyum, dan Tuhan memeluk kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, rendahkan, dan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu dan Bapak Ibu komitmen di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dia ada di antara kita. Dia sangat menghargai apa yang Bapak Ibu katakan kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu dan Dia mengurapi engkau. Dia memegang tanganmu, Dia merangkul engkau, dan Dia berkata, aku yang menolong engkau anakku, aku yang menuntun engkau anakku. Jangan takut, aku bersamamu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan. Katakan, pujian ini ku perlu Kau Tuhan. Katakan, ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku
Saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada Ibu Nekat Ayah dan Ibu Cipta yang diwakili. Apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa anak Shirley Olivia Tuwe adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu? Jika iya, Bapak Ibu menjawab, "Ya, saya mengakui." Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Shirley Olivia Tuwe dalam kebenaran Tuhan adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga? Orang tua menjawab, "Ya, saya bersedia." Ya, saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dengan lembut, dengar doaku. Tuhan mendengar doa dari Bapak Ibu, dari Shirley Olivia Tuwe. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri, mengangkat tangan kepada anak Shirley Olivia Tuwe ini. Dan kita bersama-sama mendoakan biar anak-anak ini benar-benar anak yang takut akan Tuhan. Anak ini masuk di dalam rencana Tuhan. Anak-anak ini menjadi anak yang indah di hadapan Tuhan. Bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan takut akan Tuhan. Kami memberkati anak ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
penyerahan akte anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang Ibu Erika untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Pagi hari ini kami sudah diberkati dan kebenaran firman-Mu Bapa. Apa yang sudah kami dengar Tuhan, kami beri kekuatan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu pagi hari ini sungguh memberkati hidup kami. Kami lebih mengerti lagi kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan, tuntun setiap langkah kami. Berkati kami semua pribadi lepas pribadi. Semakin hari kami terus melakukan apa menjadi kehendak atas hidup kami Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang hadir. Hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Tuhan, Engkau kembalikan kekuatan urapan yang baru buat hamba-Mu. Dan terus Engkau pakai hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, anak menantu cucu semua Tuhan berkat dan pakai lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Oh Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini juga. Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan untuk mereka tetap melangkah bersama dengan Tuhan dan terus melakukan apa menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan mereka. Kami percaya mereka yang datang dan kelemahan mereka boleh mendapat kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Mereka boleh mengerti setiap perencanaan kehendak atas hidup mereka. Mereka dibukakan setiap kebenaran-Mu dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh keluarga mereka, orang tua, cucu, menantu, semua dimanapun yang berada. Bahkan jemaat Tuhan yang belum sempat hadir bersama kami pagi hari ini juga Tuhan memberkati hidup mereka, menolong mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan buat mereka. Yang sakit Tuhan boleh melawat dan memulihkan, menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat terbelenggu Tuhan boleh membebaskan dan melepaskan mereka. Terlebih roh takut akan Tuhan menjadi milik mereka. Kesetiaan, ketaatan menjadi milik jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Mereka juga boleh mendengar siaran tunda nanti juga Tuhan. Mereka boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mereka boleh mendapat kekuatan, pengharapan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau berbicara bagi mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bahkan Tuhan juga memberkati, oh Tuhan, bila pagi hari ini juga penyerahan anak Tuhan, memberkati anak yang sudah diserahkan menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga memberkati daerah kami Palangkaraya Kalimantan Tengah, pemimpin-pemimpin kami juga. Biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan, memerintah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa buat gembala sinode kami Tuhan, Bapak Erastus Sabdono, juga dalam masa-masa pemulihannya. Tuhan terus memberikan kekuatan buat hamba-Mu. Kau juga terus memberkati masa-masa pemulihannya. Kami percaya Tuhan beserta dengan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini, dan sungguh kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Terlebih Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, apapun yang kami lakukan untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.